Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Ripple versus SEC ini teman-teman. Nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman-teman, di sini dikutip dari YouTube ya, dimana Ripple versus SEC 70.100 ya pemegang SRP bergabung dengan gugatan class action terhadap SEC sih. Dan di sini teman ya, Ganza Kanzadeh menjelaskan katanya Ripple mendapatkan dorongan besar nih karena 70.100 pemegang SRP bersatu dalam gugatan. Oke, jadi selama ini memang kita ketahui teman-teman ya, Ripple itu fokus memerangi SEC ini teman-teman ya, karena SEC menganggap Ripple sebuah sekuritas teman ya, bukan komoditas. Karena memang permasalahan SRP dengan SEC ini berlangsung lama dan ribet banget teman-teman ya. Hal ini tuh menyebabkan sebagian para holder Ripple tentunya sudah nggak sabar atau gregetan lah bisa dibilang teman-teman ya. Nah makanya kemarin itu beberapa dari holder Ripple atau SRP ini ya mengajukan mosi nih ke pengadilan untuk membantu Ripple untuk melawan SEC teman. Nah kalau kemarin kan baru beberapa orang cuy ya. Nah saat ini teman-teman ya, Ripple itu mendapat dorongan sebesar 70.100 holder SRP atau pemegang SRP bersatu nih cuy untuk melawan si SEC. Wah ya. Ini adalah salah satu yang nampak ya dari kesulitan para holder SRP atau Ripple teman-teman. Ya nggak usah holder teman ya, kita sendiri yang mengupdate berita-beritanya terus ya. Kita itu seakan-akan juga gregetan gitu sama SEC. Kenapa sih harus diperibet gitu teman-teman ya. Di sini menurut Jen Dayton teman-teman ya, pendiri firma hukum Crypto Law dan perwakilan pemegang SRP ke pengadilan memperhatikan keberhasilan usaha tersebut. Dayton mengatakan bahwa 7 pemegang saham yang bergabung kembali pada Januari 2021 berubah menjadi 70.000 dan ini adalah revolusi yang sebenarnya. Oke, jadi di sini ya menurut pendiri firma hukum Crypto Law ya dan perwakilan pemegang SRP yaitu John Deaton teman ya. Selama ini John Deaton tuh memperhatikan keberhasilan usahanya nih untuk membantu Ripple melawan SEC. John Deaton tuh pernah mengatakan ya bahwa 7 dari pemegang saham yang bergabung pada Januari 2021 teman ya, saat ini jumlahnya itu menjadi berkali-kali lipat, yaitu 70.000 lebih ya saat ini yang siap untuk membantu Ripple untuk melawan SEC cuy. Jadi ini adalah gabungan para pemegang SRP yang tanda kutip gregetan mungkin ya. Dan di sini juga dijelaskan katanya jika pengacara itu dipercaya teman-teman ya, perwakilan dari 70.000 holder SRP itu teman-teman ya, maka penggemar SRP dari setiap negara bagian AS ya, dan tepatnya itu 141 negara di seluruh dunia teman ya, akan bergabung dalam kasus melawan SEC cuy. Wow ya, jadi ini kalau misalkan dari 141 negara di seluruh dunia bisa bergabung teman ya dan melawan SEC teman ya, tamatlah riwayat SEC. Ya, jadi intinya di sini teman-teman ya, banyak sekali yang mensupport SRP ini ya teman ya untuk menang melawan SEC teman-teman. Karena memang pada dasarnya SEC itu menuduh Ripple sebagai sekuritas teman-teman ya. Padahal nyatanya di isi email Hitman ya, dia itu mengatakan bahwa Bitcoin dan Ethereum itu adalah komoditas. Nah waktu itu ya SRP itu juga dianggap sebagai komoditas teman-teman ya, bukan sekuritas. Namun beberapa tahun belakang ini si SEC itu menyoroti bahwa Ripple ini sebagai sekuritas ya, karena memang kita ketahui teman ya, untuk peran Ripple ini teman-teman ya, dia itu mendukung atau memfasilitasi transaksi antar negara teman-teman ya. Jadi intinya posisi Ripple ini akan menggantikan dolar gitu teman-teman ya. Makanya SEC ini bergerak cepat ya biar dolar gak kalah mungkin teman-teman.
sehingga dia melakukan berbagai cara dengan menuduh SRP itu sebagai sekuritas ya. Bahkan kemarin di Coinbase beberapa koin ya yang katanya diklaim sebagai sekuritas itu terdaftar di Coinbase, namun pihak Coinbase itu tidak mengakui hal tersebut ya. Akhirnya Coinbase saat ini masih di bawah pengawasan SEC ya mengenai kasusnya itu, teman-teman. Namun di sini teman-teman ya, pihak Ripple itu tidak mempedulikan bagaimana prosesnya nanti, teman-teman ya. Para holder Ripple ya membantu SRP, teman ya. Namun yang pasti di sini Ripple itu tampaknya telah menyerahkan semua nih kepada hakim dan pengacaranya, teman-teman ya. Karena Ripple sendiri saat ini memang benar-benar berkonsentrasi pada operasinya sendiri ya. Terlihat dari beberapa banyak perkembangan di Ripple ini ya, meskipun dia itu dalam tanda kutip saat ini dalam kasus XRP ya, namun untuk proyek dari Ripple ini terus berjalan, bahkan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat cuy. Oke, bahkan di sini dilaporkan katanya Ripple itu tuh meningkatkan penjualan SRP-nya ya sebesar 49% pada kuartal kedua tahun ini. Yang kita ketahui di kuartal 2 itu banyak koin yang hancur gara-gara Bitcoin turunnya cukup tajam, teman. Namun di sini nyatanya SRP malah meningkatkan penjualan sebesar 49%. Ini cukup pencapaian yang cukup luar biasa ya. Karena pencapaian tersebut itu dicapai pada kuartal 2 2022, di mana pada saat itu Bitcoin itu sedang hancur-hancurnya, teman ya. Penurunan cukup drastis banget lah yang menyebabkan kondisi market hingga saat ini. Oke, jadi ini cukup positif banget ya untuk perkembangan Ripple versus SEC, yang dimana Ripple dibantu 70.000 lebih ya pemegang SRP untuk melawan SEC. Nah, oke, dan berikutnya teman-teman ya, di sini dikutip dari YouTube Today ya, di mana Ripple mendapatkan izin untuk mengautentikasi video kritis pejabat SEC cuy. Dan di sini Aledopia menjelaskan Ripple akan dapat mengautentikasi beberapa video pejabat SEC yang memberikan komentar publik, teman-teman. Jadi selain email hitman ya teman-teman ya, yang terbukti saat ini itu diamankan oleh pihak SEC ya, dan kemarin itu kisruhnya pihak Ripple ya teman-teman, atau yang tergugat itu menginginkan membongkar isi email hitman itu ya, untuk membuktikan bahwa Ripple itu bukan sebuah sekuritas ya, namun komoditas, teman-teman. Namun pada permasalahan itu SEC itu tidak mau dan keberatan ya untuk membuka file hitman itu ke pengadilan, teman-teman. Nah, baru-baru ini teman ya, Ripple itu menemukan sebuah video kritis pejabat SEC nih teman ya, yang ada di sebuah platform, teman-teman. Namun ya itu teman ya, ketika si Ripple ini ingin menyalin ya atau mengcopy video tersebut ya teman ya, tentunya harus meminta izin ke pihak platform tersebut ya, dan ternyata tidak diizinkan tuh. Namun bagusnya teman ya, di sini Hakim Sarah Netbun itu telah mengabulkan permintaan Ripple ya untuk melayani panggilan-panggilan non-partai ke platform hosting video untuk mengautentikasi beberapa video pejabat tinggi dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS yang memberikan pidato ya. Jadi intinya di sini teman ya, Hakim Sarah Netbun itu telah mengabulkan permintaan Ripple nih teman untuk menyalin konten video teman ya dari sebuah platform yang diunggah oleh pejabat tinggi dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS teman ya. Akhirnya yang tadinya platform tersebut itu tidak mengizinkan ya untuk mengunduh atau menyalin konten mereka teman, karena disetujui oleh Hakim Sarah Netbun teman. Alhasil Ripple itu bisa mengunduh salinan konten dari platform ya, yang dimana katanya konten tersebut adalah video dari pejabat tinggi dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS teman, karena memang di sini Hakim Sarah Netbun itu telah mengabulkan permintaan si pihak Ripple teman. Nah, lalu apa isi videonya bang? Ya mungkin kalau menurut Didi pribadi ya, isi videonya itu mungkin salah satu bukti ya yang menunjukkan bahwa Ripple itu bukan sebuah sekuritas, mungkin ya, sama seperti email hitman yang saat ini benar-benar kekeh dilindungi oleh SEC cuy. Namun di sini ya, pihak SEC itu mengklaim nih bahwa katanya dengan penemuan video tersebut teman-teman ya, pihak Ripple atau pihak tergugat teman-teman ya, itu hanya memperkuat klaimnya sendiri. Ini menurut SEC cuy ya. Nah, namun di sini teman-teman ya, Hakim Netbun itu telah mengabaikan argumen SEC tersebut teman-teman ya, yang katanya yang menurut SEC si Ripple ini nantinya akan hanya memperkuat klaimnya sendiri melalui video penemuannya tersebut teman-teman. Oke, dan di sini pengacara Jeremy Hogan ya, mitra di firma hukum Hogan teman-teman ya, baru-baru ini tuh mencatat bahwa autentikasi adalah hal yang standar. Itulah sebabnya seharusnya tidak sesulit ini katanya. Oke, jadi di sini teman ya, karena memang pihak Ripple itu menemukan sebuah video bukti ya yang berada di sebuah platform teman ya. Nah, di sini pihak Ripple itu ingin mengambil video tersebut teman. Namun dari pihak platformnya itu tidak diperbolehkan. Nah, akhirnya
dari Hakim Sarah Netbone itu mengabulkan keinginan dari si pihak Ripple. Hasil Ripple itu teman-teman ya bisa mengunduh atau menyalin konten dari platform ya yang berisikan video pejabat tinggi dari komunitas sekuritas AS ya dan bursa AS cuy. Nah, makanya di sini pengacara Jeremy Hogan itu mencatat nih ya, katanya bahwa autentikasi itu seharusnya hal-hal yang standar teman, jadi nggak harus sesulit itu ya untuk melakukannya. Namun seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, Sarah Netbone ya atau hakim memutuskan untuk mengabulkan permintaan atau keinginan si Ripple ya. Dan masih tetap untuk saat ini ya, Ripple itu juga menanggapi keberatan penggugat mengenai keputusan pengadilan baru-baru ini yang terkait mengenai email hitman ya, atau email mantan pejabat SEC teman-teman ya. Jadi para terdakwa atau pihak Ripple ya mengklaim bahwa lembaga tersebut itu salah mencirikan putusan hakim, teman-teman. Oke, jadi intinya di sini pihak Ripple itu masih mempertanyakan ya atau masih keberatan nih mengenai kenapa SEC itu tidak mau membongkar email mantan pejabat SEC ya, atau William Hitman ini, teman-teman ya, dengan alasan keamanan privasi kalau nggak salah teman. Namun kan itu sebuah bukti ya, harusnya kan dibuka gitu. Kalau misalkan transparan tidak ada apa-apa, harusnya kan SEC mau buka gitu. Kenapa ini nggak mau buka ya, nggak mau buka isi email Hitman ya? Kan tentunya ada sesuatu lah teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu faktor kenapa Ripple masih merasa keberatan ya terhadap SEC yang tidak mau membuka isi email mantan pejabat SEC atau William Hitman, teman. Oke. Dan di sini dilansir dari You Today teman ya, katanya Ripple diidentifikasi sebagai peluang dalam pembayaran cuy, bersama Circle, teknologi pembayaran peer-to-peer, dan Coinbase ya, dalam sebuah laporan oleh Divisi Perbankan Investasi Goldman Sachs teman-teman ya, ikhtiar aset digital dan blockchain. Jadi memang kalau kita ketahui ya, Ripple itu sebagai jembatan pengiriman lintas negara teman-teman. Makanya di sini dolar itu dalam tanda kutip ketar-ketir ya, posisinya akan tergantikan oleh si Ripple ini teman-teman. Makanya untuk masalah ini panjang banget lah. Intinya si SEC itu nggak mau kalau Ripple itu menang dan dianggap sebuah komoditas ya, karena klaim SEC pada Ripple itu tetap sekuritas katanya teman. Nah, dan di sini teman ya, taktik SEC itu dikritik oleh salah satu penasehat hukum Ripple teman yang bernama Stuart Alderoty teman ya. Dia itu mengkritik pernyataan dari Sherman teman ya selama sidang pengawasan, di mana dia itu menyebutkan bahwa SRP sebagai keamanan. Jadi di sini menurut penasihat umum Ripple ya teman, Alderoty ini menulis nih, katanya perilaku Rep Sherman ini menyoroti efek merusak dari regulasi untuk penegakan hukum teman-teman ya. Karena pernyataan dari Sherman ini tidak dapat dibuktikan gitu bahwa Ripple itu adalah sebuah sekuritas atau keamanan teman-teman. Dan kemarin juga sudah dijelaskan ya bahwa salah satu anggota DPR juga menyoroti pola tingkah SEC yang katanya itu sudah melanggar atau melewati batas yuridiksinya teman-teman ya, yang harusnya untuk memperdalam kasus sekuritas atau komoditas ini ya, ini bukan ranahnya SEC ya untuk menelusuri lebih dalam, namun SEC melakukannya, dan hal itu diprotes oleh salah satu anggota DPR yang katanya itu sudah melewati batas yuridiksinya atau kewenangannya, namun SEC masih tetap mengurusinya ya. Makanya kemarin salah satu anggota DPR itu menyatakan semenjak kepemimpinan Gary Gensler ini teman-teman ya, SEC itu adalah sebuah regulator yang serakah akan kekuasaan. Jadi intinya begitulah teman-teman ya. Dan menurut Alderoty ya, mengenai tuduhan Rep Sherman yang menuduh SRP ini sebagai keamanan ya teman-teman, katanya itu di sini tuduhan yang tidak terbukti yang menyamar sebagai regulasi adalah kebijakan buruk yang merugikan konsumen dan pasar yang dikejutkan oleh keinginan regulator yang tidak terkendali katanya. Oke, jadi di sini menurut penasihat umum Ripple ya atau Alderoty menyoroti bahwa tujuan yang tidak terbukti ini akan merusak atau memperburuk citra dari regulasi kebijakan hukum di AS teman-teman ya. Nah oke teman, jadi itu tadi teman ya update news mengenai Ripple ya, dari mulai Ripple didukung para pemegang atau para holdernya ya sebesar 70.000 holder lebih nih yang mendukung Ripple untuk melawan SEC, dan tadi juga
Ripple saat ini ya sudah mendapatkan izin nih untuk mengautentikasi video kritis pejabat SEC ya. Mungkin untuk memperkuat bukti Ripple teman ya untuk melawan SEC ini. Dan di sini kabar bagusnya, hakim itu telah mengabulkan permintaan si Ripple nih untuk mengautentikasi video kritis pejabat SEC yang sudah ada di platform katanya teman-teman ya. Oke, dan terakhir di sini ya, menurut penasihat umum Ripple yang mengkritiki sebuah pernyataan dari Rep Sherman ya mengenai katanya SRP itu sebagai keamanan, dan dia itu menjawab bahwa tuduhan yang tidak terbukti ini dapat merusak citra regulasi hukum di AS ya teman-teman, karena ini merupakan kebijakan buruk ya teman-teman ya, kata dari salah satu penasihat umum Ripple yang bernama Alderoty teman-teman. Oke, so bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Apakah Ripple nantinya akan bisa menang melawan SEC? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.